Dan untuk memantau kondisi terkini pantauan hilal, kami sudah terhubung bersama dengan jurnalis foto Gancar Wijaksono di Sidoarjo, Jawa Timur, dan koresponden Alan Maulana di Yogyakarta. Saya ke Gancar terlebih dahulu di Jawa Timur. Selamat sore, Gancar. Jadi bagaimana di Sidoarjo sudah terlihatkah hilal pada sore hari ini? Suasana seperti berambia dan nggak bisa, jadi memang di sini tertutup oleh awan, jadi memang semenjak siang, jadi Sidoarjo ini memang tertutup cahaya, tutup awan, kemudian juga mendung sepanjang hari, kemudian tadi menjelang pukul sekitar 3 tadi beberapa kali terdengar ada suara petir, sehingga memang nampaknya Bram akan agak sulit dipantau, cuma memang dari teman-teman lembaga Falak Yatsen di sini ada sekitar 8 personel dengan 3 teleskop menggunakan 2 teleskop motor, kemudian yang satu menggunakan helmet. Jadi untuk yang teleskop dengan motor ini dia mempunyai kemampuan untuk men-tracking di mana posisi bulan, sehingga nanti memudahkan untuk pengecekan di mana posisi, kemudian berapa derajat, kemudian lokasi dan lain-lain. Kemudian kalau kita mau tanya lebih dalam lagi, sebenarnya kalau saya lebih bertanya kepada sebenarnya kenapa sih ribut-ribut, kenapa ada hilal ini sebenarnya seperti apa? Saya ajak kita ngobrol dengan salah satu anggota tim perukian lembaga Falakia ini. Dengan Mas Dalam, selamat sore Mas, assalamualaikum. Mas, Sidoarjo, kalau begini kemungkinannya kayak apa? Kemungkinan agak sulit juga untuk Oke, Mas, sebenarnya kan banyak orang bertanya sebenarnya hilal itu apa, dan itu nampaknya perlu kita kembali ke dasar lagi. Kita tanyakan kepada tim perukia dan memang sebenarnya berkutat dengan ilmu falakia ini, hilal itu apa sih? secara bulan itu kan punya siklus ya, dimana hilal ini di bulan pertama yang setelah konjungsi terbenam. Bulan ini ada di sebelah kiri, jadi nanti bulan akan berada di sebelah kanan matahari, agak atas sedikit. Data kami kita masih hisap dari lembaga Falakia Sidoarjo, ketinggian hilal sekitar 1,5 jam. Masih kurang. Masih kurang dari kriteria BIMS. Kalau dari kriteria BIMS berapa? BIMS minimal 3 derajat. Berarti kalau umpamanya kita ini nggak paham, umpamanya kita nggak paham, saya jelaskan. Ini matahari nih, ini bulan nih, ya benar. Kemudian matahari bulannya bukan. Sesungguhnya matahari terbenam itu kan waktu maghrib ya, matahari terbenam sekitar di ufuk. Matahari terbenam, bulan ada di sebelah kanan atasnya matahari. Tinggal 1 derajat, 1,5 derajat, kira-kira 1 jari setengah, 1 jari kelingking ini biasanya kita patokan tegaknya itu 1 derajat. Kalau 5 derajat ya 3 jari. Oh gitu ya. Kalau lokasinya nanti 5,5 derajat, ya kira-kira 3 jari ini dari matahari. Oke. Ke kanan, jari ke atas 1 jari. Elongasi itu apa? Elongasi jarak antara bulan ke matahari. Bulan ke matahari ya. Ya. Ini kaca yang minimal 6,4. Oke, jadi memang dari kesepakatan BIMS dan Kementerian Agama, Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura, jarak untuk minimal adalah 3 derajat, dan masanya 6,4 jaga. Terus selanjutnya kalau seperti ini, kemudian dengan caranya menentukan berapa derajat elongasi dan sudutnya seperti itu. masalah sudut elongasi kita dari desain. Jadi setiap rupiah itu harus membawa desain, sehingga sebelum kita rupiah kita harus sudah menentukan dulu parameter apa sih yang perlu kita ketahui dari waktu rupiah. Seperti saat ini nanti kita perkirakan hilal akan di sebelah masjid, tower masjid itu ya, tower masjid sebelah kanannya dikit. Nah, kira-kira di sekitar situ. Dan ketinggian nanti 1,57 atau 1,27 masih sekitar 1 kelingking ini di atas laut. Berarti belum masuk kemungkinannya kayaknya kalau sudah. Terima kasih Mas. Selamat. Jadi memang kalau dari Sidoarjo nampaknya memang belum terpenuhi, jadi kita nanti akan melihat teman-teman perukia yang lain dari mulai dari Sidoarjo kemudian ke barat sampai nanti terakhir di Aceh. Jadi jika memang nanti di Aceh terlihat, maka kemungkinan besok adalah 1/7 Hijriah dan kemungkinan kita bisa berlebaran bersama untuk dari kawan-kawan Muhammadiyah dan juga dari NU.
Cuman jika memang belum, maka akan seperti biasa kita yang biasa memang sering terjadi di beberapa tahun, jadi tidak ada masalah. Jadi teman-teman Muhammadiyah akan berlebaran besok fix, kemudian dari itu masih akan menunggu dari Kemenang seperti apa berlebaran besok atau lusa. Begitu Bapak dari Surabaya yang berlawan ini. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Gancar Wijaksono melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Kami bergeser kalau begitu ke rekan Alan Maulana di Yogyakarta. Selamat sore, Alan. Bagaimana Jogja? Rasanya panas dan cerah mungkin ya? Ya betul sekali Bram, saat ini saya berada di pos observasi bulan di Bukit Syekh Bela Belu di kawasan Parangtritis, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, tempat ini di pos observasi bulan ini setiap tahun menjadi tempat pemantauan yang dipilih oleh Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta karena posisi yang strategis langsung menghadap ke Samudra Hindia dengan horizon bagian barat yang cukup bersih, apalagi hari ini cuacanya cukup terang bahkan sedikit panas menurut saya, dan dengan ketinggian 100 sampai 130 meter di atas permukaan laut, lokasi ini rasanya cocok sekali untuk kita bersama-sama nantinya akan mengikuti pemantauan hilal atau awal bulan baru Hijriah untuk penentuan awal Syawal tahun ini. Nah, untuk mengetahui seperti apa jalannya pemantauan hilal di pos observasi Bukit Syekh Bela Belu, Parangtritis, Bantul, Yogyakarta ini, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Ahmad Bahits, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam. Ini boleh diceritakan hari ini yang mengikuti, yang berpartisipasi dalam pemantauan hilal di Syekh Bela Belu ini berapa organisasi Pak? Ya, kita mengikut sertakan paling tidak 5 organisasi keagamaan Islam. Kemudian ada 4 kampus perguruan tinggi keagamaan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi kita setiap tahun, setiap kali Ru'yatul Hilal di sini kita melibatkan ormas dan kampus-kampus perguruan tinggi di Yogyakarta. Pak, hari ini kan cuacanya cukup cerah Pak. Kalau kita lihat di awal Ramadan kemarin masih sempat tertutup mendung. Nah, kalau hari ini, kalau prediksi dari Kementerian Agama wilayah Yogyakarta sendiri seperti apa Pak? Ya, memang tahun ini cuacanya cukup cerah dan panas bahkan ya, kita bisa melihat. Dan di dalam data hisab yang sudah kita dapatkan, sudah kita hitung, sebenarnya di Yogyakarta itu masih di bawah kriteria Nyumabim, yaitu 2 derajat 4,6 elongasi 4,6. Ini masih jauh di bawah kriteria dari Nyumabim. Jadi walaupun seperti itu data hisab yang sudah kita hitung, kemudian nanti kita akan buktikan apakah ini bisa dilihat. Kemungkinan dilihat dari sisi derajat dan elongasinya ini sulit untuk dilihat. Walaupun kita harus buktikan terlebih dahulu hitungan hisab seperti ini. Berarti dari seluruh Yogyakarta, seluruh DIY hari ini belum ada laporan yang bisa mendukung bahwa sudah memenuhi syarat itu Pak ya, imkanur ru'yatnya Pak ya? Ya, belum ada karena ini masih waktu belum istimak dan ini belum bisa dilihat. Kalau jam 5:20 ini belum bisa dilihat. Tetapi ini kita juga sudah standby di sini di waktu yang nanti kemungkinan munculnya hilal itu akan kita posisikan kamera-kameranya, kemudian termasuk teropongnya ke arah sana. Terima kasih banyak Pak Kakanwil, mudah-mudahan datanya dapat segera terkumpul, terus nanti ada sidang juga Pak sebelum dilaporkan ke Jakarta gitu Pak ya? Ya, kalau kita kemudian dari hasil pemantauan di sini kita serahkan, kita kirimkan ke sidang isbat di Kementerian Agama Pusat. Terima kasih banyak ya. Pak Kanwil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya, itu tadi keterangan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Ahmad Bahits, yang menyatakan seperti laporan data awal bahwa hingga saat ini di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, pengamatan hilal sementara hingga saat ini belum memenuhi kriteria yang digariskan oleh Mabims atau Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang mencatatkan bahwa ada kriteria minimal ketinggian hilal sebesar 3 derajat, kemudian sudut elongasi minimal 6,4 derajat. Nah, tapi kita sama-sama akan menunggu nanti hasilnya yang akan dilaporkan juga ke dalam sidang isbat yang akan digelar di Jakarta petang ini. Demikian, Bram. Baik, terima kasih Alan Maulana melaporkan langsung dari Bantul, Yogyakarta, dan sebelumnya tadi Gancar Wijaksono dari Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas teman-teman.